Iya, halo, udah hadir nih. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, meskipun agak pusing ya EAS. Semester 3 semakin pusing, teman-teman. Gimana kalian EAS-nya? Semester pertama kan di ITS? Syukurnya masih ya agak pusing juga sih Mbak, sama. Oke, Mbak kira-kira udah siap belum buat tutor malam ini? Kalau dari aku udah siap, insya Allah. Oke, jadi karena Mbaknya udah siap, mungkin kita bisa langsung aja mulai sesi tutoring pada malam hari ini. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi diingetin buat yang nggak berhalangan bisa on cam ya. Ini langsung share screen atau gimana? Ya, langsung aja Mbak. Oke, aku share screen dulu. Apa udah terlihat, teman-teman? Sudah Mbak. Oke, jadi aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dari Departemen Sistem Informasi 2021. Sebenarnya terima kasih ya udah ngasih aku kesempatan untuk ya sharing bahas soal-soal EAS kimia. Nah, di sini aku Lafida dari Kimia 2020. Nah, di sini nanti teman-teman nggak usah tegang ya, santai aja. Kita bahasnya langsung aja ini. Aku bahas dulu yang kode C. Ada 10 soal pilihan ganda sama 5 soal esai. Nah, di sini nanti aku itu nambahin review materi juga biar nanti teman-teman lebih siap menghadapi EAS besok. Oke, kalau mau buka soalnya dibuka dulu nggak apa-apa sambil ngerjain bareng-bareng gitu. Aku udah ngerjain nanti sama review materinya. Nah, nomor satu itu kita ke soalnya dulu. Nah, yang nomor satu itu kan tentang materi molaritas ya atau konsentrasi. Benar. Nah, jadi mungkin udah familiar juga kan di SMA itu sering ada yang namanya molaritas sama molalitas. Nah, untuk yang nomor satu ini adalah molaritas ya, atau konsentrasi, di mana molaritas itu adalah mol dibagi volumenya. Nah, di sini kita review dulu aja sedikit. Jadi, molaritas sama molalitas itu beda ya. Kalau M besar itu molaritas, dia gram per mr dikali 1000 per volume, atau awalnya itu dia dari ini ya, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Nah, molnya itu dijabarkan lagi jadi yang gram per mr ini. Nah, terus volumenya kalau dalam bentuk 1000 per V berarti ini dia harus dalam bentuk mililiter. Nah, terus kalau molalitas itu bedanya dia sama rumusnya hampir identik itu, cuma dia dibagi dengan massa dari pelarutnya, bukan volume larutan gitu. Bedanya cuma itu aja. Aku rasa masih enak ya nomor satu. Nah, langsung aja nomor satu ini yang diketahui dulu, yang penting tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini MR, berarti tulis aja MR-nya sekian. Terus kita tulis juga volumenya, udah pas, dia mililiter. Terus udah diketahui juga molaritas dari Na2CO3 anhidratnya. Nah, nggak usah bingung yang namanya anhidrat kayak gitu, itu cuma dia gambarin senyawa yang tidak mengikat air gitu kan, anhidrat berarti tanpa air. Nah, terus kita masukin aja, kan yang ditanya jumlah, berarti di sini juga satuannya juga gram, berarti dia massa, yang dimintanya massa. Ya udah kita masukin aja molaritasnya 0,25, terus MR-nya tadi udah 106, terus volumenya 250 mili. Terus nanti teman-teman hitung, mungkin sekarang sambil buka kalkulator juga nggak apa-apa, sambil memastikan. Nah, nanti hasilnya itu 6,625 gram. Nah, di sini jawabannya yang berarti yang D. Nah, di sini perlu hati-hati karena
Yang A sama C itu hampir mirip, cuma beda letak komanya aja yang C. Kalau yang A itu beda di 6,225. Oke, mungkin sebelum lanjut, barangkali ada yang mau ditanyain teman-teman, nggak apa-apa. Waktunya kan lumayan panjang nih nanti. Iya nih buat teman-teman mungkin kalau ada yang bingung bisa langsung raise hand atau nanya di kolom chat ya, atau mungkin juga buat yang malu-malu bisa private message ke aku, nanti aku bacain pertanyaannya. Mungkin kita tunggu 1 menit dulu kali ya, Mbak? Oke, siap. Karena kayaknya sejauh ini masih pada aman-aman aja, kayaknya bisa dilanjut ke soal berikutnya, Mbak. Oke, jadi kita intip dulu soalnya yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu dia itu kan ada dia nyangkut titik beku. Nah, teman-teman ingat ada istilah sifat koligatif. Nah, di sini kita review dulu, kan nggak tahu besok yang keluar titik beku atau yang lain kan. Nah, jadi sifat koligatif itu kan ada 4 ya. Ini udah dari SMA kan, di bawah juga. Jadi kalau sifat koligatif itu intinya dia bergantung pada jumlah larutannya, bukan pada jenisnya. Nah, ini udah ada tulisannya juga. Pada jumlah partikel, bukan pada jenis. Nah, terus di sini yang pertama ada ini ya, penurunan tekanan uap. Nah, yang namanya penurunan berarti dia tekanan uap awal berarti lebih besar daripada tekanan uap akhir gitu. Nah, terus dia rumusnya sama kayak yang di buku kalian di Kimdas itu, kalau ada bukunya ya, yang hijau itu, nah itu delta P-nya itu XT dikali P0. Nah, kalau XT ini dia fraksi mol kan, fraksi mol dari zat terlarut. Berarti rumusnya itu mol zat terlarut dibagi mol total. Berarti kalau di larutan itu kan ada 2 komponen, ada larutan sama ada zat terlarut sama pelarut. Berarti di sini mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, terus kalau yang bawahnya P sama dengan XP dikali P0, berarti kalau XP itu fraksi mol dari pelarut. Berarti ya mol pelarut dibagi mol total. Mol totalnya sama komponennya. Nah, terus keterangan tambahan XP ditambah XT itu jumlahnya 1. XP ditambah XT itu jumlahnya harus 1, karena kan ya 1 komponen gitu. Barangkali nanti yang diketahui salah satunya, terus teman-teman mau ngitung, misalnya yang diketahui XP-nya 0,3, berarti XT-nya tinggal dikurangi aja, hasilnya kan 0,7 gitu. Nah, ini yang tadi delta P, P0 itu tekanan awal kan, dia lebih besar, makanya dia yang mengurangi gitu. Nah, terus yang kedua, ini yang penurunan titik beku, sama kayak soal nomor 2 tadi. Nah, ini juga sama, dia bahasanya penurunan, berarti titik beku awal itu lebih besar daripada titik beku yang akhir. Nah, di sini dia delta TF freezing point gitu itu sama dengan ini molalitas M kecil dikali KF-nya. Nah, molalitas tadi kan udah ada ya di awal tadi. Gram per mr dikali 1000 per massa pelarutnya. Nah, yang bawah ini TF di situ tulisannya 0 derajat karena dia pakai air. Nah, kalau secara umumnya itu gini, delta TF sama dengan, karena dia penurunan berarti besaran yang awal kan, TF 0 dikurangi TF larutan. Nah, kalau mau cari TF larutan, berarti kan dia TF 0 ditambah delta TF. Nah, karena titik beku dari air itu kan 0 derajat Celcius. Jadi dia TF-nya itu pakai TF 0-nya pakai 0. Oh, ini tipe enggak sih? TF 0 dikurangi delta TF. Sorry. Nah, terus yang ketiga ini dulu deh. Dia identik. Nah, dia itu kenaikan titik didih. Nah, kalau kenaikan berarti ya
titik didih akhir ya lebih besar daripada yang awal. Nah, di sini sama, dia pakai molalitas, tapi dikali KT, dia boiling point. Terus di sini juga sama, 100 derajat Celcius itu menandakan titik didih dari air, ya kan? Karena dia pelarutnya air. Kan pelarut itu macam-macam. Kayak yang nomor 2 tadi, dia nggak air, dia pakai benzena. Berarti kalau secara umumnya, delta TB, itu berarti TF larutan dikurangi, kok TF lagi ya? TB, ya Allah, sorry. TB larutan dikurangi TB 0. Nah, maka dari itu yang kalau nyari TB-nya, TB larutan, itu berarti delta TB ditambah TB 0. Nah, maka dari itu dia 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Itu tipe juga itu materinya, DAB harusnya. Nah, terus di sini yang keempat, tekanan osmotik itu tinggal MR kali T itu dari PV NRT sebenarnya. Kan tinggal dijabari aja, nanti hasilnya P sama dengan MRT. Nah, R-nya itu pakai yang 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kan R itu ada banyak soalnya. Kalau misal di entalpi itu R-nya beda kan. Kalau di kalor-kalor gitu, dia pakai 8,314. Oke, jadi itu untuk sifat koligatif. Nah, tapi ini karena dia kan nggak ada I-nya ya. Nah, di sini aku nyantumin I. Nah, I ini terjadi kalau I dipakai atau faktor Van Hoff itu dipakai apabila dia itu zatnya elektrolit atau dapat mengion. Nah, misalnya kalau benzenite dia kan non elektrolit. Terus kalau misalnya ada misal NaCl. Nah, dia kan bisa mengion jadi Na+ ditambah Cl-. Nah, terus kalau ngitung I-nya gimana? Berarti ya tinggal I sama dengan 1 ditambah, nah N-nya itu didapat dari, aku bedain warnanya. N-nya itu didapat dari jumlah ini, koefisien yang terionnya ini. 1 ditambah 1, berarti dia 2, sini 2, min 1. Nah, kalau di soalnya bilang melarut sempurna, berarti alfanya 1. Karena kadang soal itu ada yang ditanya itu alfanya gitu. Jadi ini hasilnya juga 2. Itu untuk ngitung I. Jadi dijabarin dulu aja, misal BaCl2, kan itu beda lagi modelnya. Berarti N-nya kan 3 ya. Ba2+, koefisiennya 1, terus yang Cl-nya kan koefisiennya 2. Jadi N-nya 3, tinggal masukin aja, itu faktor Van Hoff. Nah, I-nya itu dimasukin ke mana aja. Jadi I-nya itu, kalau misalnya dia elektrolit, itu dimasukkan ke ini kan, ke sini. Terus ke sini juga. Ke sini. Pokoknya kalau ada zat terlarut itu dia ikut ke sini juga. Nah, kalau yang pada XP ini, nah, XP kan dia NP per NT per NP. Nah, dia I-nya itu dimasukin ke NT-nya aja gitu. Jadi nggak semuanya. Kan zat terlarut kan yang elektrolit itu zat terlarutnya gitu. Oke, dari sini, oh ya belum, soalnya dulu aja. Nah, di sini kita tahu dia titik beku, nah kita tulis aja, pokoknya diketahui dulu, tulis aja masanya 1,2, terus dia bilang senyawa kovalen, berarti kan dia bukan elektrolit. Kovalen itu senyawa non-elektrolit, terus 50 gram benzena itu massa pelarutnya, terus membeku pada suhu sekian, itu berarti dia TF larutan. Nah, terus yang ditanya dia justru massa molekul atau MR dari senyawa yang dilarutkan tadi. Nah, di situ udah tahu kan titik beku benzena murninya berapa. Di situ berarti TF0. Terus kalau KF itu juga udah diketahui dari tabel gitu. Nah, terus kita step by step-nya delta TF sama dengan kayak tadi karena dia penurunan berarti TF0 dikurangi TF larutan. Nah, TF-nya nanti ketemu, Kak, teman-teman hitung 0,56 derajat Celcius. Nah, terus dimasukkan ke ada yang hubungannya sama molalitas tadi. Nah, molalitas tadi kan ini dijabarkan
kali 1000 per P. Nah, P-nya ini massa pelarut dari bensinnya tadi kan. Oleh karena itu, kita masukkan aja delta TF-nya ke sini, terus gramnya udah ketemu juga, terus KF-nya juga 5,12. Nah, nanti MR-nya berarti tinggal dihitung seperti biasa. Mungkin teman-teman ikut ngitung juga nanti hasilnya itu 219,428. Itu sekitar 220 kan. Nah, berarti kita cari 220 berarti yang C. Di sini cuma dia bentuknya beda kan. Dalam apa kayak perpakatan gitu. Jadi harus teliti menjawab soalnya. Mungkin dari sini kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah jelas gitu, apa kasih virtual reaction aja nggak apa-apa. Jempol. Ya Serah. teman-teman mungkin bisa banget nih kalau udah pada ngerti kayak kata Mbaknya tadi bisa langsung dikasih virtual reaction. Oke, udah ada yang jempol. Oke, langsung aja ke nomor 3. Nah, nomor 3, ini kita suruh menentukan pernyataan yang benar. Jadi ini ada kaitannya sama hukum termo 1. Nah, jadi kan hukum termo itu ada 3, tapi yang di kimia dasar itu yang dipakai hukum termo 1, dia ada kaitannya sama ini delta U, energi dalam, terus Q-nya ini kalor, W-nya usaha atau kerja. Nah, kita cek dulu yang A gitu. Nah, yang A ini dia bilang sistem dikenai kerja, maka kerjanya negatif. Nah, terus yang C juga dia identik kan, apabila sistem melakukan kerja, kerjanya positif. Nah, kalau di buku itu biasanya pakai versi yang delta U sama dengan Q min W. Nah, sebenarnya jadi di hukum termo 1 itu ada 2 versi, karena itu kan rumus turunan dari integralnya gitu. Jadi ada yang versi 1 itu U sama dengan I plus W. Nah, ini syaratnya W itu harus pakai min P atau tekanan dikali dV. dV ini kan selisih dari volume. Nah, terus yang versi 2, ini dia U sama dengan Q min W. Nah, dia syaratnya W itu nggak ada negatifnya. Ini. Nah, itu ngaruhnya nanti ke yang ini, yang kayak sifat dia dikenai kerja itu kalau kerjanya negatif atau positif. Jadi kalau di perhitungan itu nanti teman-teman konsistensi aja. Kalau mau pakai yang satu, ya satu terus. Kalau yang dua, dua terus. Nah, misalnya kita keadaannya gasnya itu ekspansi. Nah, kalau ekspansi berarti kan volume ekspansi itu volume akhir lebih besar daripada volume awal. Berarti dia akan mengalami kerja ya harusnya. Nah, kalau dimasukkan ke yang ini, dV, karena dia selisih ya, karena yang akhir lebih besar, berarti kan nanti dV-nya positif, P-nya positif, berarti minusnya kan tetap. Jadi W-nya justru negatif. Nah, kalau kita pakai nomor 2, itu dV-nya kan udah positif tadi. P-nya positif, nggak ada tanda minus, berarti W-nya positif. Nah, di situ kita kan ada 2 definisi berarti. Melakukan kerja bisa bernilai positif dan negatif. Jadi yang A dan C ini tidak dapat dipastikan gitu. Tapi dia benar kalau ikut yang ini hukum yang pertama gitu. Maksudnya versi yang pertama. Jadi yang A dan C itu bisa dieliminasi. Nah, terus yang B itu kita lihat kalau eksotermis kalornya bernilai positif. Nah, teman-teman tahu kalau eksotermis kan berarti dia melepas kalor. Kalau melepas ya berarti kalornya berkurang. Maka dia harusnya negatif. Jadi yang B ini salah. Terus yang D kita lihat suatu proses endotermis. Kalau endotermis berarti dia menerima kalor. Nah, maka dari itu kalornya pasti bertambah kan, bernilai positif. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang A dan C itu kelihatannya kan benar juga gitu. Jadi memang dari ini sih faktornya. Nah, kalau teman-teman mau memastikan, itu ada di buku Atkins, Physical Chemistry, tapi itu tingkat atas sih, agak dalam gitu bahasanya. Nah, dari sini
Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, sama kayak tadi, langsung pakai virtual reaction gitu. Nah, udah ada satu nih yang thumbs up. Yang lainnya gimana? Oh, udah 3. Oke, sip. Oke, jadi kita lanjut. Nah, yang nomor 4 ini termokimia. Berarti kita tulis reaksinya, terus dipastikan reaksinya ini udah setara atau belum. Nah, di sini kan udah setara kebetulan. S-nya kanan kiri 2, terus O-nya juga udah pas 6. Di sini delta H-nya negatif, berarti dia eksotermis. Terus yang ditanya itu color yang dilepaskan. Apabila ini sekian gram SO2 dikonversi menjadi SO3. Nah, kalau ada soal termokimia ini rentan reaksinya tuh rentan kebalik-balik. Jadi kita pastikan dulu dia itu yang dimintakan SO2 menjadi SO3. Jadi SO2-nya di kiri, SO3-nya di kanan. Itu udah pas kan? Jadi udah, langsung aja lanjut. Kita cari molnya dulu dari yang diminta. Mol SO2 yang diminta sih berapa gitu. Jadi langsung aja mol kan gram per mr. Masanya udah 87,9, terus mr-nya S itu 32, O itu 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah 32, 64. Jadi nanti diperoleh pembagiannya itu 1,37 mol. Nah, terus yang diminta kan 1,37 mol. Sedangkan di reaksi ini, dia koefisiennya ini kan 2. Berarti dia menandakan dia itu ada 2 mol. Nah, biar gampang, teman-teman, jadi dulu aja 1 mol. Dengan cara membagi dengan 2, atau dikali setengah. Jadi ya dibagi 2 semua, koefisiennya ini jadi 1, ini jadi setengah O2-nya, terus SO3-nya jadi 2 juga, jadi 1, terus delta H-nya juga dibagi 2. Nah, terus ini udah pas dia 1 mol, karena yang diminta 1,37 mol, berarti tinggal dikali dengan molnya. Kali nanti satuannya juga hilang, jadi tinggal kilojoule, sehingga hasilnya nanti sekitar minus 135,7 atau mendekati minus 136 kilojoule. Itu untuk termokimia. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu SO3 diuraikan menjadi SO2 dan oksigen, berarti ya reaksi ini harus dibalik dan delta H-nya itu jadi positif gitu, kebalikannya. Gitu aja untuk ini, aku rasa udah masih gampang lah ya. Gimana teman-teman? Udah clear? Langsung itu ya, aku lihat partisipan juga saat. Oke, udah ada yang virtual reaction. Nah, terus yang 5 ini tentang KSP. Teman-teman udah pasti udah familiar juga sih, SMA juga udah ada. Sebenarnya kimia dasar kan memang dari SMA kan. Nah, di sini M3X2. Nah, caranya ya kita uraikan dulu. Seperti biasa, berarti 3M2 plus ditambah 2X3-. Nah, itu penguraiannya ya harus sama muatannya, muatan positifnya. Di sini kan 3 kali 2 plus berarti plus 6, yang negatif 2 kali 3 min 6. Nah, untuk rumus kelarutan, kalau ini S, terus ini dia koefisiennya 3, berarti 3 kali dari S-nya. Ini kan koefisiennya 1, berarti udah 3S. Di sini koefisiennya 2, berarti tinggal dikali 2 aja, yaitu 2S. Nah, kalau KSP, teman-teman ingat di sini, nah, di sini ada, belum aku tambahin deh. Nah, kalau persamaan keseimbangan itu kan, yang masuk di persamaan itu hanya aki atau larutan dan gas gitu. Di sini yang solid karena dia suatu garam tak larut kan, jadi dia padatan itu jadi solid menjadi di sini ionnya itu aki semua. Jadi yang dimasukkan hanya produknya kan. Jadi langsung aja M2 plus pangkat 3, X3 pangkat 2, langsung 3S pangkat 3, 2S pangkat 2. Nanti teman-teman hitung 108 S pangkat 5. Nah, ini ada kekeliruan, ini harusnya pangkat 5. Waktu itu diralat kok sama dosennya. Nah, jadi kalau misal ada soal yang keliru itu biasanya diralat sih sama dosennya. Nah, terus juga itu kan untuk yang kalau cuma ditanya rumusnya ya Kak, KSP-nya gitu.
Nah, kalau misal ditanya apakah dia mengendap atau tidak, itu dari yang 3 kondisi ini. Jadi ada QSP kan, quotient dari reaksi. Jadi kalau kuasi itu yang apa ya, kesetimbangan sementara gitu. Kalau KSP dia udah ketetapan dari sananya gitu. Nah, kalau kurang dari Q-nya berarti dia belum mengendap. Kalau sama dengan berarti dia jenuh. Kalau udah lebih berarti dia udah mengendap gitu. Itu aja sih untuk KSP. Kurasa masih mudah dipahami. Gimana teman-teman? Sudah clear? Kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oke, udah clear. Ada yang reaction, udahan. Nah, nomor 6 ini lumayan panjang. Padahal dia poinnya cuma 5. Nah, jadi di sini dia ada persamaan KC, KP kayak gitu kan. Nah, di sini dia diketahui masa awalnya sekian 10 gram, terus volumenya 5 liter, suhunya 448 derajat Celcius, jangan lupa dijadikan Kelvin. Terus reaksinya juga udah dituliskan, jangan lupa untuk dicek kesetaraan reaksi. Terus juga yang diminta akhirnya adalah berapakah SPCE5 yang tersisa pada kondisi setimbang. Ini harus diperhatikan, dia mintanya pada kondisi setimbang. Jika KP-nya 1,48. Nah, di sini aku singgung sedikit ya. Nah, jadi kan ada hubungan antara KC dengan KP, yaitu KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Nah, kalau delta N itu selisih dari jumlah koefisien kanan dikurangi kiri, atau ini mol produk dikurangi mol reaktan. Nah, kalau yang reaksi yang atas ini, N2O4 menjadi 2NO2, itu berarti dia delta N-nya kan tinggal yang kanan 2 dikurangi kiri 1, itu aja. Terus, kalau KP itu dia pada gas biasanya, khusus gas itu kan tekanan parsial. Kalau KC dia harus dalam bentuk konsentrasi, jadi dia mol per volume gitu. Oke, jadi langsung aja yang nomor 6 kita reaksikan, buat reaksinya dulu. Di sini ada 3 keadaan kan, mula-mula, bereaksi, dan setimbang atau sisanya. Mula-mulanya berarti yang masa awal tadi 10 gram dibagi MR dari SBCl5, bisa lihat di tabel periodik, itu SB itu AR-nya 121,8 ini, CL-nya ini, jadi dijumlah 29,3, nanti molnya itu tinggal dibagi aja, gram per MR, hasilnya 0,0334 mol. Nah, di sini kita masukkan mula-mula. Nah, kita kan nggak tahu yang bereaksi berapa, jadi kita misalkan dengan X. Nah, terus yang ini kan koefisiennya sama, 1 semua, sehingga untuk yang ini jadi bisa X semua gitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau reaktan itu kan pasti akan berkurang, sedangkan produk itu akan bertambah. Oleh karena itu, di sini aku tulisnya min X sama plus X gitu. Terus ya udah, kalau pada setimbangnya tinggal dioperasikan seperti biasa, berarti yang SBCl5-nya 0,0334 min X, yang produknya plus X semua. Nah, dari sini kita bisa pakai hubungan KP dengan KC, yaitu yang ini yang aku bilang di awal tadi, terus delta N-nya, koefisien kanan kurang kiri, yaitu jumlahnya 1 kan hasilnya. Nah, di sini R-nya 0,082, T-nya kita jadikan Kelvin, yang 448 tadi, ditambah 273, terus kita ketemu KC-nya, nanti teman-teman hitung, KC-nya 0,025. Nah, KC itu, karena aku bilang tadi, dia harus konsentrasi, berarti nanti mol dari yang ini, yang disetimbang ini, dibagi volumenya masing-masing, yaitu 5 liter tadi. Nah, di sini kita masukin aja persamaan dari KC-nya. Nah, di sini kan dia tadi kondisinya gas semua, sehingga dimasukkan semua ke persamaan KC. Nah, di sini tinggal dimasukin aja, dibagi volume semua, terus nanti teman-teman dapat berupa persamaan kuadrat. Nah, tinggal difaktorkan aja, nanti
dioperasikan secara matematis seperti biasa, nanti ketemunya dia itu ada dua nilai X, ada yang minus 0,15 sama 0,023. Nah, yang ini otomatis kan nggak memenuhi karena dia negatif. Nggak ada mol yang negatif. Jadi, untuk mol SBCl5 yang tersisa kan 0,0334 min X. X-nya udah ketemu, 0,023 tadi. Tinggal dikurangin aja. Hasilnya sekitar ini, 0,006 mol. Nah, terus karena yang diminta tadi masanya, berarti tinggal dikali MR dari SBCl5 tadi, yaitu sama kayak yang di awal, 299 gram per mol. Sehingga ketemunya sekitar 1,79 atau mendekati 1,8 gram. Nah, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak apa-apa. Kalau ada yang diskusikan. X-nya. Teman mungkin bisa kasih reaction lagi ya, atau mungkin karena penjelasan Mbaknya ini udah jelas banget deh dari tadi, makanya belum ada yang nanya. Oke. Ya, aku mikirnya takutnya itu apa? Malah EAS-nya kegampangan gitu, jadi nggak ada yang tanya. Oke. Kita ke nomor 7. Oh, cepet ya nomor 7. Nah, di sini laju reaksi sama kayak di SMA. Tapi kalau di kimia dasar ini ada tambahannya, yaitu waktu paruh sama ini persamaan yang di tabel ini, persamaan konsentrasi terhadap waktu. Nah, di sini seperti biasa kalau hukum laju reaksi berarti ya konstanta dikali konsentrasi A pangkat ordenya, konsentrasi B pangkat ordenya. Nah, kalau order reaksi itu kita kenal kan ada 3 jenis, ada 0, 1 sama 2. Nah, di sini yang baru itu mungkin yang tengah ya. Kalau yang order 0 itu persamaannya ya konsentrasi A sama dengan K0 min KT kayak gitu. Nah, waktu paruh itu juga sebenarnya didapat dari penjabaran rumus ini. Nanti di bawah aku jabarin juga kok. Nah, jadi kalau waktu paruh itu ya berarti waktu yang dibutuhkan untuk suatu zat itu menjadi separuhnya, menjadi setengah dari awal gitu. Nah, jadi langsung aja kita ke nomor 7, kita cek. Tapi nomor 7 ini masih belum pakai waktu paruh. Yang nomor 8 kayaknya nanti pakai deh. Nah, jadi kalau ada percobaan kayak gini, disuruh cari order masing-masing, gampangnya teman-teman bisa cari order A ya. Kalau cari order terhadap A, itu gampangnya cari konsentrasi B yang sama. Nah, kebetulan di sini nggak ada yang sama kan, beda semua dia. Nah, jadi lebih baik kita pakai yang cari konsentrasi B, cari order terhadap B lebih dahulu. Nah, di sini makanya aku cari order terhadap B dulu. Berarti kita harus cari konsentrasi A yang sama, yaitu kan ini, percobaan 1 dan percobaan 3. Nah, tujuannya apa? Itu biar mudah dicoret itu kan. Biar nggak ada dua variabel kan susah kan. Apalagi dia bentuknya eksponen. Nah, terus kita bandingkan aja P1 per P3, persamaannya sama kayak yang di atas tadi. Di sini nanti K-nya dicoret, karena dia kan konstantanya sama. Nah, di sini A-nya karena kita pakai yang sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 2 molar, di pangkat X, kan 1 pangkat berapapun itu juga 1. Jadi di sini dia dicoret juga. Sehingga yang tersisa tinggal yang reaktan B. Jadi setengah sama dengan setengah pangkat Y. Jadi ya setengah pangkat berapa hasilnya setengah ya Y-nya berarti 1. Nah, terus kalau yang order terhadap A itu teman-teman boleh langsung substitusi ke persamaan 1 aja. Jadi misal bisa pakai P1 sama dengan K dikali konsentrasi A angkat X-nya ini masih. Terus yang konsentrasi B karena dia udah ketemu tadi 1 berarti tinggal B aja. Nah, nanti bisa pakai yang kayak gini, cuman dia kayaknya masih belum ketemu sih. Jadi nggak apa-apa pakai yang perbandingan data lagi. Kita pakai yang 1, 2, terus pakai 1, 3 juga boleh, 2, 3 juga boleh, karena kan B-nya udah ketemu. Nah, di sini K-nya dicoret juga. Terus yang
B-nya nggak dicoret, tapi dia udah ketemu kan, Y-nya. Udah ketemu, jadi nggak berubah variabel lagi. Nah, terus kita hitung seperti biasa, nanti ketemunya setengah pangkat X itu 3/24. Nah, disederhanakan jadinya 1/8. Di mana 1/8 itu merupakan setengah dipangkatkan 3. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Jadi orde terhadap A itu 3, orde terhadap B itu 1. Jadi hukum lajunya ya cari aja yang pangkatnya 3 sama 1, berarti yang A. Aku rasa ini udah apa ya, familiar kan, di SMA juga sering. Nah, terus mungkin aku lanjut dulu aja ke yang 8. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia pakai waktu paruh. Jadi kita baca dulu aja, ada reaktan A dan B, dia reaksinya orde 2. Nah, tapi kalau misal ya di soal nggak ngomong dia reaksi orde 2, itu teman-teman bisa lihat dari ini, persamaan yang ini. Dia kan bilang laju sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Jadi kan ordenya 2. Nah, terus konstantanya atau K-nya sekian, terus diketahui, terus berapa waktu paruh. Nah, di sini waktu paruh yang ditanya, apabila senyawa A itu konsentrasi awal ya ini. Konsentrasi awal 4,1 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus kita pakai yang ini tadi kan. Nah, kita lihat tabel. Nah, karena dia orde 2, berarti pakai yang ini, 1/A sama dengan 1/A0 1/A0 plus KT. Nah, terus sebenarnya kalau mau pakai yang langsung T setengah rumus ini juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau biar lebih tahu alurnya, itu dari sini. Kan aku bilang tadi waktu paruh itu dia menjadi setengah dari reaktan awalnya. Jadi A-nya ini merupakan setengah dari A0. Nah, oleh karena itu, A-nya itu A0/2, di sini kita ubah. Nah, jadinya kan dibalik ya, 2/A0, terus 1/A0-nya dipindah ruas, jadi minus 1/A0, jadinya 1/A0 sama dengan KT. Nah, dari sini kita dapat persamaan yang T sama dengan 1/K, 1 dari K kali A0 itu. Nah, jadi tinggal dimasukin aja, K-nya udah ketemu, A-nya juga. Nanti ketemunya 39,2 menit. Jadi jawabannya ada yang C. Yang E itu hampir mirip ya, cuma beda koma. Kalau misalnya mintanya apa detik itu juga tinggal diubah aja sih, ya kan, gampang. Terus di sini juga konstanta itu ada apa? Ada satuannya juga kan, dia per menit. Jadi ya otomatis waktunya juga per menit gitu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak apa-apa. Udah nomor 8 ya, lumayan cepat. Ya, teman-teman mungkin bisa dikasih lagi reaction-nya kalau udah jelas, biar bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke. Udah Nah, ada banyak. beberapa nih, Mbak. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Nah, kita lihat yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada arus, terus massa. Nah, itu kita ada katanya sama elektrokimia. Nah, kita review juga. Jadi kan elektrokimia itu ada sel elektrokimia, itu ada 2 kan. Ada yang pertama, itu dia sel volta. Nah, kalau sel volta, sebentar. Yang kedua, sel elektrolisis. Nah, kalau sel volta berarti dia reaksi kimia. Biasanya keluar di perbedaan gitu, menjadi energi listrik. Nah, kalau elektrolisis ya kebalikannya kan. Elektrolisis berarti dia dari listrik menjadi energi kimia. Nah, untuk perhitungannya kayak apa? Yang mengendap berapa kayak gitu itu bisa pakai rumus Faraday namanya. Nah, yang di kiri ini, nah 1 Faraday itu 96.500 coulomb. Nah, Faraday itu nanti bisa dijabarin lagi jadi
I ini ampere atau kuat arus, T-nya waktu, waktunya di sini dalam detik. T dalam detik. Terus untuk massa itu kan biasanya mol dikali dengan AR-nya. Nah, di sini dia ada yang namanya E. Nah, E ini adalah massa ekuivalen. Jadi E ini adalah AR-nya dibagi bilangan oksidasi dari logam itu. Misalnya tadi yang nomor 9 itu Cu kan. Nah, Cu12 berarti nanti biloxnya 2 gitu. Nah, terus kalau di Nah, kalau di elektrolisis itu ada yang ribet itu kayak nentuin reaksinya yang di katoda sama anoda. Nah, kalau di katoda itu kan udah pasti dia reduksi, kalau anoda oksidasi. Nah, kalau di elektrolisis dia itu katodanya itu dia bergantung pada wujud dari zatnya gitu. Misal ada larutan sama lelehan gitu. Kalau dia di kiri dari H2O, berarti dia itu yang bereaksi itu H2O-nya ini. Nah, dia di kiri dari H2O, berarti dia kan lebih lemah kan potensial selnya. Kalau di deret volta semakin ke kanan itu semakin mudah mengalami reduksi, berarti selnya semakin besar gitu. Jadi ini logam-logam reaktif ya 1A 2A kayak Li terus 2A Mg kayak gitu. Terus di sini kalau misalnya ada asam itu juga dia udah langsung karena H+ itu di kanannya H2O kan. Oh enggak, di kirinya deh. Ya, jadi tetap yang bereaksi itu tetap yang komponen dari airnya, tapi dia sama aja kan reduksi dari H+ menjadi H2. Terus kalau dia di kanan H2O, berarti kan logam kuat kayak Cu gitu, berarti dia yang bereaksi logam itu sendiri. Terus kalau lelehan, misal lelehan dari golongan 1A, itu kan lelehan, berarti nggak ada airnya, berarti logam itu sendiri yang bereaksi. Nah, terus kalau di anoda, dia oksidasi kan. Yang dicek itu bukan wujud dari zatnya, tapi jenis dari elektroda. Jadi ada 2 jenis kan, inert sama non-inert. Nah, kalau inert, itu berarti dia, itu ada contohnya kan, C, PT, sama HU, berarti dia tidak ikut bereaksi. Nah, kalau non-inert berarti dia ikut bereaksi. Nah, di sini berarti nanti kalau yang tidak ikut bereaksi ya dari larutannya yang membentuk suatu reaksi di anoda. Itu untuk sedikit reviewnya, barangkali keluar itu. Nah, terus yang nomor 9, ini dia CuSO4, sudah diketahui juga arusnya sama waktu. Nah, di sini kita jabarkan kan dulu. Di situ larutan. Nah, di sini udah aman, Cu itu dia di kanan dari H2O. Jadi CO2 plus itu CO2 plus SO4 2-. Nah, katoda itu yang mengalami reduksi kan. Ingat, katoda itu mengalami reduksi. Nah, terus di sini kita tulis persamaan reaksi reduksinya. Kalau reduksi berarti dia menangkap elektron, berarti dia ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, di sini kita pakai perbandingan mol dari Cu dan elektron. Nah, mol elektron ini bisa disebut dengan F tadi. Berarti mol Cu sama dengan setengah dari F. F itu mol elektron tadi, IT per 96500. Yang ini. Nah, kenapa dia setengah? Karena kan dari persamaan ini koefisien Cu-nya itu 1. Oh, yang ini sorry, yang Cu-nya kan. Udah jadi logam, Cu-nya 1, terus elektronnya 2. Jadi ya dia yang ditanya pada diketahui yang ditanyakan 1, berarti setengah dikali IT per 96500. Nah, nanti molnya ketemu 0,0388, terus ya udah tinggal dikali sama AR dari Cu. AR-nya 63,55 ini. Nanti hasilnya
2,47 gram. Itu untuk soal model elektrolisis. Oke, apa bisa dilanjut teman-teman? Kasih reaction lagi, biar tahu nih konfirmasinya. Oh, ada yang tanya. Oke. Ada yang raise hand tadi. Nggak jadi, tak? Ada yang raise hand. Nggak jadi, Mbak. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke nomor 10, ini masih reaksi redox. Nah, di sini dia ditanya reaksi yang bukan reaksi disproporsionasi. Nah, jadi kalau disproporsionasi berarti yaitu Nah, dia itu berarti apabila ada satu spesies itu mengalami dua reaksi sekaligus. Berarti dia ada reduksi dan oksidasi. Berarti kita cek satu-satu dari yang ini. Nah, jadi yang A, ini kalau dipecah ya, biar gampang itu dipecah aja. Jadi S2O32-. Nah, O itu kan, apa bilangan oksidasinya kan min 2 ya, secara umum. Min 2 kali 3 berarti min 6. Kayak gini ya, biar 2S ditambah dia berarti 3 kali min 2, min 6. Sama dengan, tadi kan kalau dipecah berarti 2Na plus dan S2O3 2 min. Jadi dia min 2, nanti 2S sama dengan 4, berarti S-nya plus 2 gitu kan. Itu penjabarannya aja sih. Nah, jadi S-nya di sini plus 2. Nah, terus kita lihat kalau dalam bentuk unsur bebas kayak gini. 2S, apalagi PB, terus O2, itu diingat itu bilangan oksidasinya 0. Terus SO2 itu juga sama caranya kayak yang aku tuliskan tadi. O itu min 2 kan, min 2 kali 2, min 4, berarti agar muatannya 0, berarti S-nya harus plus 4. Nah, tadi disproporsionasi, jika satu spesies itu dia mengalami dua reaksi sekaligus. Jadi di sini S kita lihat dia mengalami reduksi ke 0, terus dia oksidasi juga ke plus 4. Jadi yang A ini benar, dia disproporsionasi. Terus yang B kita cek, PB-nya unsur bebas 0, PbU2 perhitungannya sama kayak tadi. Kalau mau dijabarin nggak apa-apa. Berarti PB-nya plus 4, terus PbSO4 kalau dijabarin kan PB2 plus dan SO4 2 min. Jadi PB-nya itu plus 2. Nah, setelah itu kita cek berarti PB ini dia dari 0 ke 2. Terus ada lagi satunya dari plus 4 ke plus 2. Berarti satunya reduksi, satunya oksidasi. Jadi dia udah memenuhi syarat yang disproporsionasi tadi. Nah, terus yang C, nah di sini dia karena bentuknya H2O2 ya, hidrogen peroksida, itu O-nya itu memiliki karakteristik khusus, yaitu bilangan oksidasinya min 1. Kalau yang biasanya kan min 2. Oleh karena itu, dia jadi min 1, terus di H2O dia balik lagi normal, bilangan oksidasinya min 2. Nah, terus untuk O2, berarti dia 0 karena unsur bebas tadi. Jadi udah pas, di sini ada O yang mengalami dua reaksi sekaligus. Jadi satu spesies dia reduksi di min 2, terus dia oksidasi ke reduksi. Ya benar. Oksidasinya ke min 1 ke 0. Jadi yang C masih disproporsionasi. Terus yang D, itu kita lihat kan CU0, terus CuNO3 2 kali, itu plus 2. Terus yang HNO3, kalau dijabarkan kan H plus dan NO3 min. O itu tadi min 2, berarti min 6 sama dengan min 1, berarti N-nya harus plus 5 di sini. Terus di NO2 perhitungannya sama kayak tadi ya, plus 4. Jadi di sini dia memang ada dua reaksi. Ada reaksi yang oksidasi itu 0 ke 2, ada yang reduksi 5 plus 4. 5 ke 4. Tapi dia itu kan nggak satu spesies kan yang mengalami. Dia CU sendiri, N sendiri. Jadi dia nggak satu spesies gitu. Jadi yang D ini bukan reaksi disproporsionasi.
Nah, kita cek yang E juga. Nah, yang ini CL-nya 0 karena unsur bebas. Terus KUH itu sama sih, O-nya -2, K sama H plus 1. Nah, di sini dari CL-nya. CL-nya ini kalau di KCl, berarti kan K plus dan CL min. CL-nya -1. Terus di KClO, dia jadinya malah plus 1 CL-nya. Jadi, dia benar CL mengalami 2 reaksi sekaligus, reduksi dan oksidasi. Jadi, yang bukan itu adalah yang D. Nah, itu untuk reaksi reduksi oksidasi. Gimana dari teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau udah jelas, ya seperti biasa, reaksi lagi. Oke, udah ada yang thumbs up ya? Iya, Nah, terus Mbak, mungkin bisa dilanjut. Oke, siap. Nah, terus yang nomor 1, esai ya. Kita udah ke soal esai. Cepat, berarti kita nanti bisa ngerjain juga yang kode selanjutnya, atau mungkin kalau ada soal-soal. Nah, di sini dia larutan asam asetat, CH3COH, sekian, terus ditanya adalah larutan buffer, pH buffer, atau penyangga. Nah, jadi kalau di sini reaksi antar larutan yaitu kan biasanya ada 2, ada yang penyangga di sini, sama hidrolisis yang sering ditemuin. Nah, di soal nomor 1 kan dia udah bilang kan penyangga. Nah, biasanya ada soal yang dia nggak bilang, dia hidrolisis atau penyangga. Jadi ada ciri-cirinya. Kalau penyangga itu yang sisa itu komponen yang lemah. Misalnya asam lemahnya atau basa lemah kayak gitu. Kalau hidrolisis dia semua reaktan itu habis bereaksi. Itu semua reaktan habis bereaksi. Nah, untuk rumusnya sendiri ya seperti biasa sama. Kalau penyangga basa berarti dia pakai basa lemah kan, dia punya Kb, OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Untuk H+ berarti tinggal ganti aja jadi Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Untuk pH sampai OH tinggal pakai min log aja. Terus total dari pH dan pOH itu adalah 14. Nah, terus kita ke nomor 1. Di sini ada 2 pertanyaan kan. Di sini pertama, berapa pH dari asam asetat 0,15 molar, terus buffernya. Nah, kalau pH saat dia masih jadi asam, itu pakai rumus yang ini kan, pH dari H+ dari asam lemah, berarti akar dari Ka dikali M. Kalau misal basa lemah, berarti ya OH- sama dengan akar dari Kb kali M. Di situ Ka-nya udah udah diketahui, 1,8 kali 10 kali 5, molitasnya juga udah, tinggal dihitung. Nanti ketemunya 1,6 kali 10 pangkat min 3 molar. Ini sebenarnya untuk satuan itu harus ditulis ya, biar lebih lengkap gitu. Nah, terus pH-nya ya min log dari H+-nya. Nah, jangan lupa kalau perhitungan pH itu jangan berhenti sampai sini, tapi harus sudah jadi angka. 3 min log 1,6 itu hitung lagi sampai ketemu angka akhirnya. Nah, di sini terus kita hitung pH buffer. Nah, di sini mol asam. Kita tahu asam itu berarti dari ya CH3COH tadi kan, udah tahu dia volumenya 150 mili. Nah, terus mol basa konjugasi itu berarti kan dari garam. Nah, kalau garam berarti kan ada campuran sisa asam dan basa. Di sini Na sama CH3COO- kan. Nah, terus kita hitung mol masing-masing. Di sini kalau volumenya tetap dalam bentuk mililiter berarti ya tetap milimol ya, teman-teman. Terus juga CH3CONA nanti molnya itu 100 dikali 0,2 berarti 20 milimol. Nah, perlu diingat kalau CH3CONA itu bukan basa konjugasi tapi masih garam. Jadi harus dijabarkan. Kalau basa konjugasi itu berarti hanya selisih 1 sama yang
asamnya. Berarti CH3COH, kalau SN1 berarti CH3CO-. Jadi yang dimasukkan yang mol CH3CO-. Walaupun nilainya sama, tapi ya konsepnya seperti itu. Bukan yang CH3COH, CONA. Terus kita masukkan aja, udah tinggal dimasukin mol asamnya, terus per mol base konjugasi kali Ka. Terus pH-nya min log H+, nanti jangan lupa diselesaikan sampai angka akhir 4,69. Jadi udah benar pH dari buffer asam lemah. Oke. Oke, gimana teman-teman? Bisa dilanjut? Ya, silakan. Ya, mungkin teman-teman ada yang dibingungin dari soal uraian yang pertama tadi itu. Bisa langsung raise hand ya, atau kasih reaction kalau udah paham. Kok ada yang raise hand ini? Ya, Rai, silahkan. Iya Mbak, izin bertanya, untuk yang min log ini, itu apakah harus diubah ya Mbak? Atau kayak hasil akhirnya itu min log itu nggak apa-apa? Oh, hasil akhirnya, kalau biasanya ya dari dosenku dulu itu sih harus sampai akhir. Misal min log H+, nanti kan 5 min log 2,025. Boleh kok kan kalian pakai kalkulator kalau kimia dasar. Jadi ya sampai di angka akhirnya gitu. Itu sih biasanya. Dosen kalian siapa? Barangkali aku tahu. Kan dari Dep Kimia. Kalau dosenku itu Bu siapa? Bu Rosidah gitu, lupa Mbak namanya Mbak. Walah. Oh iya ya, Bu Afifah kayaknya. Kayaknya Oh iya, Bu Afifah. Betul. lebih baik sampai di hasil akhir sih. Saya kan nggak tahu apa dosennya minta OPH-nya sekian gitu. Kalau 5 min log kan belum berupa pH gitu. Jadi nggak apa-apa kan pakai kalkulator juga kan. Jadi gas aja sampai akhir. Sampai ketemu angkanya. Gimana dari yang bertanya tadi? Oke Mbak, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanya ada yang private chat aku, CH3CO-nya kenapa molnya bisa sama, Mbak? Oke, sini ya. Nah, kan tadi, satu-satu ya. Jadi, kenapa molnya sama? Nah, itu kan CH3CONA dijabarkan dari, jadi CH3CO- dan Na+. Nah, di situ kan koefisiennya sama-sama 1. Kayak tadi sih, sama kayak yang di awal. Jadi ya, dia nggak dikali berapapun, dikali 1, jadi tetap kan 20 milimol gitu. Jadi, dia ikut ke koefisiennya. Kalau misalnya, kayak apa ya, garam yang lain, misal CH3COO 2 kali Ba gitu. Nah, Ba-nya kan 2+, berarti yang CH3CO- harus dikali 2 gitu. Jadi dari koefisiennya gitu. Gimana dari, ini aku sebut apa enggak ya? Dari yang bertanya? Oh, udah. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, mau tanya kalau mencari persen hidrolisis. Nah, kalau hidrolisis itu kan dia, penguraian oleh air. Jadi kalau persen hidrolisis, berarti dia mol yang bereaksi dibagi mol awal. Atau kalau ini dikali 100%. Itu untuk mol hidrolisis. Atau kalau dalam bentuk konsentrasi bisa juga sih. Hidrolisis dengan molaritas
Tapi biasanya kan yang bereaksi. Yang dimasukin ke persamaan itu kan dia dalam bentuk mol. Jadi kalau mau molaritas ya dibagi volumenya juga gitu. Sama aja nanti kan kecoret sih. Ini untuk apa kalau nemu, kayaknya aku pernah deh nemu soal persen hidrolisis. Gimana dari yang bertanya? Oh udah. Oke. Yang lain apa ada pertanyaan? Oh, ada yang... Kalau Mungkin misalnya kita bisa tunggu lagi bentar kali ya Mbak, siapa tahu masih ada yang mau nanya. oke. Ini aku buka. Nanti aja itu. Kayaknya udah nggak ada lagi sih Mbak, jadi lanjut aja ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal yang nomor 3 ini lumayan banyak pertanyaannya. Nomor 2, aku kira nomor 3. Nomor 2 itu ada kaitannya sama termodinamika kan. Nah, di sini banyak yang ditanya. Pertama dia volume akhir, terus W atau kerja atau usaha, terus kalor, perubahan entalpi, dan perubahan energi dalam atau delta U. Di sini ada kondisinya, dia bilang isotermal, terus suruh nyari itu kan komponen itu, sama apakah ada parameter yang nilainya 0. Nah, di sini aku ada rangkumannya dari dosenku dulu, kimia 1. Jadi ada beberapa kondisi kan dalam termodinamika. Jadi yang pertama itu kalau ada yang isohorik, berarti dia volume tetap. Nah, terus kalau isobarik, berarti dia bar itu kan tekanan. Jadi tekanan tetap. Kalau isotermis sama kayak di soal tadi, atau isotermal itu kan sama. Itu suhu atau temperaturnya tetap. Kalau adiabatik, berarti dia sistem terisolasi. Berarti Q-nya sama dengan 0. Karena tidak ada kalor yang masuk maupun keluar. Nah, di sini kita pakai delta U yang Q-W. Nah, di sini pertama kita lihat dulu aja ya, kalau ditanya apa alasannya juga barangkali. Nah, kenapa kok W-nya 0 pada isohorik? Karena kan W itu, nah kayak yang di awal tadi, P dikali dV. Nah, dV itu kan selisih volume. Kalau volumenya tetap, berarti ya tetap kan, berarti selisihnya 0 gitu, sehingga W-nya juga 0. Nah, terus untuk Q delta U dan delta H pada isohorik aman, dia nggak ada yang 0. Terus kaitan PV sama T itu, ini dari hukum Boyle, hukum Charles Gay-Lussac, kayak gitu. Nah, terus kalau isobarik, itu dia nggak 0 W-nya karena ada apa namanya, volumenya berubah gitu kan, cuma tekanannya tetap. Terus Q-nya juga sama rumusnya, terus kaitannya itu yang V initial sama V final atau akhir sama awal. Terus kalau isotermis, di sini yang 0 lumayan banyak, ada 2. Ada delta U sama delta H. Kenapa? Karena kan kita lihat rumusnya kan, ada delta T. Kalau dia tetap, berarti delta T-nya 0. Terus kalau adiabatik, yang tadi aku bilang, sistemnya terisolasi, berarti nggak ada kalor yang keluar maupun masuk, jadi dia Q-nya 0. Kalau adiabatik ini ada tambahannya lumayan agak kompleks yang gamma itu, tapi gamanya diketahui di soal. Terus itu rangkumannya. Nah, kalau yang nomor 2 itu dia isotermal. Nah, di sini dia diketahuinya gas argon. Nah, gas argon ini kan dia golongan 8A. Golongan 8A itu dikenal dengan gas-gas yang monoatomik. Jadi dia kan nggak bilang ya molnya berapa. Jadi bisa diasumsikan sebagai 1 mol gitu. Terus misal kalau ada gas Cl ya, Cl kan nggak ada yang Cl biasa, adanya Cl2 gitu kan. Nah itu dia disebut gas diatomik. Kalau misal dia nggak diketahui molnya berapa,
itu bisa diasumsikan 2 mol gitu. Nah, di sini kondisinya udah bilang isotermal, terus ditulis aja yang diketahui kayak biasanya. Pertama, kita cari dulu volume akhir atau V2. Karena dia isotermal atau isotermis sama, itu kan pakai yang ini, P1 V1 sama dengan P2 V2. Tinggal dimasukkan aja, nanti V2-nya ketemu 2 liter. Jadi V-nya berkurang daripada volume awal. Nah, terus kerja atau W. Nah, W ini rumusnya tadi kan bisa dari NRT ln V2 per V1. Ini pada yang ini. W NRT ln V final per V initial. Nah, di situ kita kan nggak tahu kan suhunya berapa, karena di soal juga nggak diketahui. Jadi kita bisa pakai persamaan gas ideal. Nah, itu terserah teman-teman pakai kondisi 1 atau 2. Kan, suhunya juga sama kan. Jadi, T1 sama T2 sama, sehingga boleh pakai yang mana aja. Terus kalau pada keadaan 1 ya berarti P1 NR kali T1. Nanti T1-nya ketemu 1219,512 Kelvin. Nah, terus barulah kita masukkan ke persamaannya NRT ln V2 per V1. Nah, ini pakai kalkulator lagi, ln-nya. Terus di situ dia hasilnya minus. Nah, itu udah benar berarti kita, karena di sini volumenya berkurang kan dari 100 liter ke 2 liter. Berarti dia kompresi. Jadi volumenya dia berkurang. Nah, karena itu W-nya juga negatif. Nah, terus kalor atau Q. Nah, kita lihat tadi kan delta U sama dengan Q min W. Nah, karena dia pada isotermis tadi delta U 0, jadi itu kan 0 sama dengan Q min W. Jadi ya udah langsung aja Q sama dengan W. Jadi Q-nya sama kayak yang di atas tadi. Terus kemudian kita ke delta H juga. Kalau lihat di tabel juga delta H pada isotermis juga 0, karena ada komponen ini, ada delta T yang bernilai 0. Terus delta U tadi juga sama, ada rumus delta T-nya. Rumusnya tadi yang itu ya, ada CP sama CV-nya gitu, tetapan kapasitas kalornya. Jadi dia 0 juga karena suhunya tetap, terus dijawab juga. Jadi parameter yang bernilai 0 itu ada delta H dan delta U karena suhunya tetap. Itu untuk termodinamika. Jadi ya patokannya tabel ini sih, teman-teman. Nanti filenya akan aku share, jadi ya bisa dilihat-lihat lagi. Bisa. Nah, sebelum lanjut ke nomor selanjutnya, ada yang mau ditanya lagi? Karena ini poinnya berapa ya? 10. Lumayan. Kalau udah jelas, boleh reaction lagi. Oke. Sudah ada yang reaction. Termodinamika. Nah, terus yang nomor 3 ini hampir sama kayak tadi tentang KP, tapi dia di sini beda. Yang ditanya persen disosiasi dari Cl2. Bila reaksi tersebut dalam kondisi yang setimbang. Nah, pokoknya kalau misalnya ditanya persentase itu berarti kan dia disosiasi, yang terurai berapa. Berarti ya bereaksi dibagi mula-mula. Sama kayak yang ditanya tadi hidrolisis. Hidrolisis juga dia penguraian kan, penguraian oleh air. Jadi dia tetap yang bereaksi dibagi mula-mula. Bisa dari kalau hidrolisis bisa dalam bentuk molaritas maupun molnya. Nah, terus yang pada nomor 3 ini reaksinya disosiasi Cl2. Tulis seperti biasa ya, apa diketahuinya. Terus jangan lupa Kelvin, rumusnya. Terus KP, sudah diketahui. Terus sampel awal, itu volumenya 1 liter. Tekanannya awalnya 1 atm, suhunya 800 derajat Celcius. Oh ya udah sama 800 Celcius. Nah, jadi kalau mol
Nah, aku tulis lagi persen disosiasi. Berarti mol awal, mol bereaksi yang terdisosiasi kan bereaksi dibagi N awal dikali 100%. Nah, setelah itu kita cari dulu, misal cari yang mol awal dulu, karena kan tadi di awal udah dikasih tahu kan. Nah, di sini kan nggak ada masanya kan. Nah, kita pakai persamaan gas ideal PV/NRT biar bisa dapat mol yang awal. Nah, jadi tinggal diubah aja, berarti nanti N-nya PV/RT, P-nya tadi udah diketahui, V-nya juga 1 liter, R-nya sama T udah, nanti tinggal dihitung hasilnya 0,0110. Nah, terus untuk mol yang bereaksi itu kita hitung dulu, nggak bisa langsung kan, nggak diketahui juga, sama kayak tadi dimisalkan. Nah, di sini kenapa kok pakai tekanan, nggak pakai mol? Karena di sini kan dia pakai KP juga ya. Jadi biar lebih gampang bisa pakai persamaan tekanan langsung gitu, biar lebih mudah. Kalau mau pakai mol sebenarnya bisa, tapi nanti sama aja lumayan panjang rumusnya. Kalau misal tekanan parsial CL berarti ya mol dari CL per mol total dikali tekanan total gitu. Balik lagi rumusnya. Jadi langsung aja pakai yang tekanan. Di sini kan udah bilang tekanan awalnya 1 atm. Terus karena kita nggak tahu kan yang bereaksi berapa, terus kita misalkan X aja, karena dia reaktan berarti akan berkurang, sehingga aku tulis min X, ini kurang min tadi. Terus, nah di sini dia jadi 2X. Kenapa jadi 2X? Karena di sini kan koefisiennya 1, sedangkan di sini 2. Jadi ya dikali 2 aja. Pokoknya kalau mol-mol itu perhatikan koefisien dari reaksi. Nah, makanya oleh karena itu kenapa kesetaraan reaksi itu penting gitu. Jadi sisanya atau timbangnya CL2-nya itu 1 min X, terus 2 CL-nya 2X. Terus KP tadi tekanan parsial dari CL dikuadratkan karena koefisiennya 2, terus dibagi tekanan parsial dari CL2, dia koefisiennya 1 jadi pangkat 1. Nah, tinggal dimasukin nilai X-nya tadi, sama kayak tadi jadi persamaan kuadrat, tapi dia nggak bisa difaktorkan, jadi pakai rumus ABC yang min B, aku lupa ya rumus ABC. Ya, pokoknya yang itu, akar, ada yang determinan dulu. Jadi, ada X1 sama X2 nanti. Nah, otomatis yang negatif, itu dia nggak masukkan, tidak memenuhi syarat, jadi yang dipakai adalah 3,79 kali 10 pangkat min 4. Ini dia dalam bentuk tekanan ya. Dia ATM. Nah, oleh karena itu, untuk nyari molnya sama pakai rumus gas ideal, PV sama dengan NRT, P-nya tadi pakai yang terakhir. Kenapa kok enggak, ya kan yang bereaksi ya, kita nyari mol yang bereaksi. Maka dari itu kita fokus ke kolom yang bereaksi ini. Nah, karena yang diminta itu CL2, berarti dia pakai yang X. Nah, kalau misal yang ditanya nggak persen disosiasi, misal tanyanya tekanan saat seimbang, berarti dia pakai 1 min X gitu. Jadi perhatikan untuk kondisi gasnya yang diminta. Nah, terus udah kan PV per RT, ya udah nanti hasilnya 4,3 kali 10 pangkat min 6 mol. Terus persentasenya kayak tadi yang rumus di awal, mol bereaksi yang 4,3 kali 10 pangkat min 6 mol awal dikali 100%. Nah, mol bereaksi kan pasti selalu lebih kecil daripada mol awal. Ya, pasti kan itu. Jadi 0,039%. Itu untuk persen disosiasi dari CL2. Oke. Kurang 2 soal lagi untuk yang kode ini. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak usah malu-malu kalau bingung. Mumpung
belum EAS-nya. Kalau EAS-nya bingung, nanti malah jadi masalah gitu. Gak apa-apa, tanya aja. Kita mungkin bisa nunggu sekitar 1 menit ya, Mbak. Oke. Oh, itu udah ada yang apa namanya thumbs up ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan PC aja ya, nggak apa-apa. Langsung gitu. Oke, kita ke nomor 4. Ini sama kayak di atas sih modelnya. Jadi ya sekilas aja. Sama kayak tadi, kalau ngitung orde biar mudah SO2-nya, berarti cari konsentrasi H2 yang sama. Maka dari itu bisa pakai yang ini. Bisa pakai yang ini. Nah, terus kita eliminasikan nanti yang H2-nya. Nanti X-nya ketemu 1. Terus kalau nyari orde terhadap H2, berarti cari SO2 yang sama, biar gampang. Yaitu yang ini, percobaan 2 dan 3. Kayak tadi sih sama, dicoret. Nanti hasilnya juga 1 untuk orde terhadap H2. Nah itu, oh ya, jangan lupa orde total atau orde reaksi itu dijumlahkan. Tinggal dijumlah 2, terus persamaan laju reaksi tinggal dimasukin aja. P, K kali SO2 sama ordenya, H2 sama ordenya. Nah, untuk konstanta, ini terserah kalian mau ke percobaan nomor berapa. Ini aku pakai ke data 1 ya, jadi ya udah nanti sama aja, pastikan konstanta reaksi. Hasilnya 0,2777 molaritas makat min 1 sama itu skon makat min 1. Jadi kalau bingung untuk satuan dari konstantanya, itu bisa dilihat dari ordenya. Misalkan tadi P-nya tadi udah ketemu, K dikali SO2 dikali H2. Nah, di situ kecepatan laju reaksi itu kan molaritas per skon. Nah, kayaknya kita nggak tahu satuannya. Terus SO2 karena dia pangkat 1 berarti M aja. Ini juga M aja. Nah, berarti satuan dari K ya udah tinggal dibagi. M per S dibagi M kuadrat. Berarti kan M min 1. Atau gini, 1 per M kali S. Nah, kalau di ke atasin kan M min 1, S min 1. Itu untuk konstanta. Jadi kalau satuan itu lebih baik ditulis sih. Kadang ada yang dosen itu modelnya perfeksionis, harus ditulis semua, atau ada juga yang nggak terlalu gitu ya, ada sih. Tapi lebih baik ditulis untuk satuannya kayak gitu untuk yang konstanta. Itu nomor 4. Sama kayak tadi, aku rasa udah clear. Kita ke nomor 5 dulu aja, nih lumayan kompleks dia. Ntar kita lihat dulu. Nah, nomor 5 ini ada kaitannya sama pertama sel volta kan. Yang terdiri dari elektrodnya ada 2, Cl2 sama Cl min, sama yang elektroda satunya. Nah, tapi dia itu disuruh cari potensial sel yang ada konsentrasinya gitu. Nah, biasanya kan potensial sel cuma katoda min anoda. Nah, sekarang dia ada kaitannya sama konsentrasi. Nah, ini untuk dari volta yang tadi. Semakin ke kanan berarti semakin mudah teroksidasi. Nah, di sini kalau sel yang biasa, yang sederhana yaitu katoda dikurangi anoda. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak soal nomor 5, itu dia ada kaitannya sama konsentrasi juga kan. Jadi pakai persamaan yang ini, atau dikenal dengan yaitu persamaan Nash. Mungkin di praktikum kalian ada. Nah, terus pencet ya. Oh, kok skip share.
Nah, jadi dia itu ada persamaan Nernst. Dia pakai rumus yang ini, E0 sel sama dengan, bisa pakai yang modelen sama model logaritma. Tapi aku lebih seneng yang logaritma karena lebih gampang aja sih. Jadi 0,0592, di sini V-nya ini volt, terus N-nya ini adalah mol yang bereaksi pada reaksi redoksnya itu nanti. Nah, terus kalau misalnya ditanya tentang apa namanya kespontanan reaksi di sini. Nah, reaksi itu dia spontan kalau spontan itu delta G atau energi bebas Gibbs-nya itu negatif, kurang dari 0 itu, tapi SL-nya harus positif. Terus kalau non spontan ya berarti kebalikannya. Delta G positif, SL negatif gitu. Barangkali nanti keluar juga. Nah, oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama dan utama, jangan lupa terus diketahui seperti biasa. Terus juga kebetulan itu konsentrasinya sama semua, 0,1 molar, Cl2, Cl min, terus Mn-nya juga, Mn4 min sama Mn2 plus, H plusnya juga. Nah, terus ada tekanan dari Cl2 juga. Nah, di situ kan ada 2 elektroda. Berarti kalau reaksi kayak gini kan pasti ada kaitannya sama reduksi dan oksidasi. Dari dua nilai SL ini, kita bisa nentuin mana yang mengalami reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, di sini yang reduksi berarti kan semakin ke kanan semakin mudah reduksi. Berarti yang reduksi SL-nya lebih besar. Nah, oleh karena itu yang mengalami reduksi adalah yang MnO4 min-nya. Kan plus 1,507 volt. Terus yang Cl2 sama Cl min berarti dia oksidasi di anoda. Nah, terus kalau E-sel yang biasa itu boleh langsung E katoda min anoda, atau kalau teman-teman mau balik reaksinya juga nggak apa-apa kayak gini. Kalau dibalik berarti E-nya juga tandanya dibalik. Nah, oleh karena itu kita ke penyetaraan dulu. Nah, di sini dia kan yang atas itu 5 elektron, yang bawah 2 elektron. Nah, KPK-nya kan 10, berarti ini dikali 2, yang bawah dikali 5. Nah, tapi ada catatannya, kalau E-sel bernilai tetap meskipun dikali koefisien. Nah, pencet lagi, ya ampun. Nah, jadi meskipun dia dikali 2, dikali 5 itu dia nilainya tetap, cuma yang berubah itu kalau dibalik gitu reaksinya. Kalau misal di entalpi tadi kan kalau dibagi 2, delta H-nya ikut dibagi 2. Nah, kalau SL ini enggak, karena dia kan suatu reaksi yang pada penyetaraan ini kita tujuannya cuma untuk tahu berapa mol elektron yang mengalirkan kalau di reaksi elektrokimia ada jembatan garamnya gitu kan. Nah, itu sih cuma di bagian itunya untuk tahu kesetimbangan dari mol elektronnya. Jadi kita udah dapat 10 elektron, nanti bisa dicoret gini kan. Nah, terus di sini tinggal kita yang tersisa apa, di sini yang kiri, yang kanan ini, terus SL-nya tadi kan udah dibalik, ya udah tinggal ditambah. Hasilnya 1,57 dikurangi 1,36, 0,147 volt. Terus kita masuk ke persamaan Nernst-nya, yaitu yang ini, pakai log tadi yang lebih mudah. Terus E0 selnya kita masukin ke yang ini, 0,147. Terus yang Mn2+, yang Ki. Nah, Ki ini dia persamaan kayak KC tadi loh. Jadi yang produk per reaktan. Nah, di sini produknya kan, karena aku itu dulu.
Nah, di sini ada Mn2+ sama Cl2. Nah, H2 ini dia nggak ikut karena dia fasenya adalah liquid kan. Kayak yang di awal tadi liquid nggak ikut. Terus pangkatnya ya berarti koefisien. Mn-nya dia pangkat 2, Cl-nya pangkat 5. Terus yang kiri ini dia fasenya udah aki semua, jadi masuk semua. Terus ya sama kayak tadi, di pangkat koefisiennya. Kebetulan sama 0,1 semua, jadinya dia nanti log 10 pangkat minus 21. Hasilnya, nanti teman-teman hitung pakai kalkulator bisa. Oh ya, N-nya juga 10 elektron, tadi kan udah disetarakan. KPK dari 2 dan 5. Jadi nanti hasilnya SL itu 0,27132 volt. Jadi dia lebih besar ya dari yang awal. Oke, ini yang kode C udah selesai sih. Nah, gimana dari teman-teman sebelum kita bahas? Mau bahas kode B atau ada soal tuh? Ini aku belum ngerjain sih, cuma lihat-lihat aja. Tapi so far sama modelnya, cuma beda yang ditanya aja. Mungkin kita bisa tanyain dulu kali ya, Mbak. Ini teman-teman mau lanjut ke paket berikutnya atau dicukupkan dulu? Soalnya waktunya juga masih cukup banyak sih, 28 menit. Ya, oke. Ya, kembaliin ke teman-teman aja. Gimana teman-teman mau lanjut bahas soal berikutnya sampai jam 9 atau dicukupkan saja? Mungkin bisa itu di kolom chat. Atau teman-teman juga boleh ngasih reaction-nya gitu. Ada berapa orang gitu yang reaction buat lanjut. Boleh kasih jempol, biar nanti kita bisa lihat ada berapa orang. Oke, ada yang minta break sebentar dulu. Mungkin gimana dari Mbaknya? Ya, boleh. Break dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Berapa menit nih istirahatnya? Bisa break 5 menit dulu kali ya, sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya di paket sebelumnya atau ada soal yang lain. Oke, siap. Nah, break dulu aja kalau gitu. Oh ya, teman-teman mungkin sambil nunggu bisa isi feedback ya di kolom chat Zoom, linknya. Oh ya, ini teman-teman udah punya belum yang kode B? Kalau belum aku kirim ke siapa ya kemarin yang chat aku. Yang kode B. Yang kode A ada sih, tapi ya sama sih. Ntar aku cari di box. Oh, udah ada. Oke.
Oke, dari teman-teman mau bahas yang nomor B, tapi dipilih gitu ta? Kayak kalau yang udah sama kayak tadi dilewatin gitu, apa gimana? Kita cari yang model soalnya beda gitu. Ya ada yang raise hand, silakan. Aku belum on. Gimana kalau kita bahas yang esai aja, Mbak? Oh yang saya. Oke, oke, siap. Aku tadi belum sempat nulis jadi di whiteboard. Nah kita lihat yang nomor 1 ya. Ada data percobaan, terus order reaksi total. Sama kayak tadi ya ini. Bentar. Aku whiteboard aja. Apa langsung di sini aja? Saya nggak bisa. Anjotku nggak terlalu jelas. Nah, jadi misal cari order terhadap P. Nah, kita pakai data, cari aja yang konsentrasi Q-nya sama. Misal yang gampang, yang 1/3 ya. Data, nggak apa-apa, data 1/3. Nah, terus berarti P1 per P3 sama dengan K-nya kan dicoret. Susah ya, ntar. Terus karena yang Q itu kan sama, kita pakai yang ini ya, tanda dulu. Nah, berarti tinggal yang konsentrasi P aja, berarti 4 dibagi 2, 0,04 dibagi 2. Oh, jangan terus gini aja dulu. P pangkat X. Udah dieliminasi ya. Terus P1-nya kan 96 bagi 24, 4 ya? Ya, 4 sama dengan P-nya tadi 4 bagi 2, 2 pangkat X. Berarti kan tinggal X-nya 2. Nah, terus itu order terhadap P, order terhadap Q. Terserah mau pakai data yang mana, cari yang P-nya sama. Banyak sih yang sama. Kita pakai yang 2 dan 3 aja. Data 2 dan 3. Berarti P2 per P3. K-nya kan tadi dicoret kayak yang di awal tadi. Yang P karena sama, 2, 3. Sehingga langsung dicoret. Nah, terus konsentrasi Q pangkat Y. Ini kecil aja deh. Terus V2 per 48 bagi 24, 2. Sama dengan Q-nya, mana deh? 2 juga. Jadi ya 1 berarti. Berarti Y sama dengan 1. Berarti order total sama dengan 3. 2 tambah 1. Terus persamaan laju reaksi. Taruh sini aja deh. P. Tinggal masukin aja berarti. P sama dengan K dikali P pangkat berapa tadi yang X2. Terus Q pangkat 1. Konstanta. Nah, kalau konstanta kayak tadi, pilih yang mana, terserah. Bisa pakai percobaan 1. Biar gampang aja. Berarti 0,096 sama dengan K dikali, tadi persamaannya P pangkat 2, berarti 0,04 pangkat 2 dikali 0,2. Bentar, hitung ya. Teman-teman hitung juga nggak apa-apa. Itu ada yang udah selesai? Berarti nanti satuannya lama banget. 0,096
300 ya konstantanya, 300. Untuk satuannya, ntar kita jabarin di sini. Berarti dia kan molar per sekon, terus dia nggak tahu K-nya, terus karena molarnya pangkat 2 sama pangkat 1 kan langsung aja molar pangkat 3. Berarti K-nya molar pangkat min 2 sama sekon pangkat min 1. 2 kali sekon pangkat min 1. Nah, itu untuk satuannya. Nah, nomor 1 udah clear. Terus yang nomor 2, kembali lagi ke apa? Sifat koligatif. Bentar. Kita punya larutan glukosa dalam air membeku. Berarti ini, berarti dia membeku ya, berarti titik beku. Ini TF larutan yang min 0,18. Ya Allah. Terus KF airnya juga udah ketahui. Hitung berapa gram glukosa yang larut dalam setiap liter air. Nah, dia kan bilang pada air ya. Kita tahu titik beku air 0 derajat, berarti TF0, TF pelarut ya. Berarti kita kalau kayak gitu, kita lihat apa? Kayak dia dilarutkan dalam apa gitu. Berarti dia 0 derajat. Nggak ada derajat. Nah, terus gimana ya anaknya? Nggak ada lagi. Di bawah sebenarnya. Sini aja deh. Nah, terus nomor 2. Berarti untuk delta TF itu kan tadi TF0 min TF larutan. Berarti tinggal delta TF sama dengan, karena dia air 0 dikurangi tadi minus 0,18. Berarti delta TF sama dengan 0,18. Terus kita hubungkan sama yang molalitas tadi, langsung aja ya. Gram per mr dikali 1000 per P. Jangan lupa KF air ya itu 0,18. Yang ditanya apa ya? Lupa. Setiap liter air. Nah, di sini kan dia apa namanya? Nggak bilang ya berapa massa air. Jadi teman-teman ingat dari konsep apa? Densitas air atau massa jenis itu kan 1 gram per mili ya. Mana sih? Nah, jadi karena densitas itu kan massa per volume. Kalau dia 1 di sini, volumenya 1 berarti ya massanya juga 1 kan. Oleh karena itu di sini ini 1. Berarti massa air itu 1 gram. Itu bisa pakai densitas. Terus yang ditanya kan massa dari benzena. Terus AR-nya benzena kan benar. Oh, glukosa, sorry ya. Glukosa mR-nya 180 kayak 12 kali 6 72 tambah 12 ditambah 96 ya 180 per 180 dikali 1000 per 1 gram. KF-nya 1,86 sama dengan 0,18. Nah, nanti teman-teman hitung kan udah ketemu ya. Biar terbahas semua. Terus yang nomor 3. Ini deh. Terus yang nomor 3. Ya ampun. Nomor 3 apa ya? Kita lihat dulu. Dalam ruangan yang tekanannya 3 atm. Lanjut lagi, ampun. Nah, di sini tekanannya 3 atm. Dipanaskan 0,5 mol gas N2 dan H2 pada suhu. Hitunglah Kp dan Kc.
Oke, jadi kita pertama harus apa namanya? Itu pada kesetimbangan ya. Oke. Berarti kita tulis N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, itu kan ada 3 kayak tadi ya, mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Nah, di situ dia awal-awalnya itu 0,5 mol. Terus yang H2 1,5. Terus yang NH3 kan belum ada dia produk. Terus yang di R kita nggak tahu, tapi dia ngomong kalau pada saat setimbang N2-nya sisa 0,25. Jadi kita dari belakang ngerjainnya. Sisanya N2 0,25. Di sini kan 0,25. Berarti kan kita kelihatan kan yang bereaksi berapa? 0,5 kurangi 0,25 sama 0,25. Terus di sini oh ya, jangan lupa untuk koefisien dari penyitaan reaksi N2 ini belum setara ya. Oke, berarti di sini dia harusnya 2NH3. Berarti di sini 3H2. Udah pas kan? N-nya 2, H-nya 6. Oke, terus di sini karena H2-nya koefisiennya 3, berarti kan 0,25 dikali 3. 0,75. Nanti sisanya sama ya, 0,75 ya. 0,75. Terus di sini NH3-nya koefisiennya 2, berarti 0,25 dikali 2, 0,5. Sini dia 0,5. Nah, terus tinggal kita cari apa namanya? KP dan KC. Ada P. Nah, di situ kita kan kalau KC itu kita harus tahu apa namanya volume ya. Itu dia nggak bilang kan volumenya berapa, tapi ada tekanan, ada apa namanya? Ada suhu juga. Jadi pakai PV sama dengan nRT. Tapi molnya kan itu masing-masing. Oleh karena itu kita hitungnya satu-satu. Misal di sini volume N2 saat setimbang. PV sama dengan RT. Nanti N-nya berarti pakai N-nya N2 saat setimbang yang 0,25. Terus untuk tekanan sama suhunya itu sama kayak yang di awal 3 atm sama 673 enggak udah jadi Kelvin 400 Kelvin. Jadi ini molnya dicari satu-satu ya. Aku kasih jalannya aja deh. Tadi 3 atm atau 2 atm? Bentar. Oh, 3 atm 400 Kelvin. 3 atm. Nih, bisa semua. V terus N-nya berarti 0,25, terus R-nya 0,082, T-nya 400, nanti volume berapa, terus dengan cara yang sama, H2 dan NH3. Ya, pokoknya NH3 dan H2 dihitung dengan cara yang sama. Salah kalimatnya. Nah, terus kalau udah tahu volumenya, teman-teman tinggal KC sama dengan ya udah NH3 pangkat 2 kasih jalannya aja deh. N2 pangkat 1 terus H2 pangkat 3. Tadi hampir lupa ke penyitaan reaksi. Nah, KC-nya kan mol per volume tadi kan, volumenya udah ketemu dengan cara yang itu. Terus hubungan antara KP dengan KC. Kayak yang tadi sama. KP sama dengan KC, terus RT angkat delta N. Nah, itu delta N-nya sama dengan, dia justru minus ya, 2 dikurangi 4, min 2. Nggak apa-apa. Nanti kayak gitu, itu jalannya.
biar kita terbahas semua. Terus yang nomor 4, nah itu kayaknya hidrolisis dah. Oh enggak, ding. Ntar, di kopi nggak bisa. 100 mili NaCl, HCl. Ini aja deh, nomor 4. 100 mili HCl 0,1 molar sama kayak tadi 100 mili NaOH 0,2 molar. Nah, disitu dia kan nggak punya KB karena dia kan asam kuat basa kuat ya. HCl asam kuat, NaOH basa kuat. Maka yang ditanyakan pH campuran. Ya udah bener kan 100 sama. Nah, terus pertama kita cari mol dari HCl. Mol HCl itu tinggal 100 mili dikali 0,1, 10, tapi dia milimol. Terus mol dari NaOH berarti 20 ya, 20 milimol. Nah, berarti dia kan lebih banyak yang NaOH. Kalau biar jelasnya gini sih, bentar. Pokoknya pakai reaksi biar lebih jelas. Dan untuk menghindari kesalahan hitung gitu. NaCl plus H2O. Ya benar H2O. Terus mula-mula enggak rasa. Aja deh. Tadi mula-mulanya sama-sama 10. Enggak deh. Yang pertama 20. Kukira sama tadi. Terus reaksi. Nah, kalau yang bereaksi itu kan kita lihat yang kecil ya. Yang kecil kan HCl, berarti ya 10 yang bereaksi. Terus NaOH-nya juga 10 karena koefisiennya sama. Di sini juga 10 ikut 10 produknya 10 milimol. Berarti sisanya HCl-nya habis. Berarti dia disebut reaksi pembatas kan. Ingat teman-teman. Untuk reaksi pembatas itu reaktan yang habis duluan gitu. Saat reaksi. Di sini 10. Ini juga ikut 10. Ya ampun. Nah, karena yang sisa itu adalah basa kuat, ya kan, NaOH-nya, berarti dia pakai rumus, itu yang tanya pH kan, ya ini pH, bentar. Oh ya, pH campuran. Wow. Berarti karena yang sisa adalah basa kuat, maka dia OH- ya, pakai OH- sama dengan mol yang tersisa dibagi volume total. Tetap volume total. Kan dia udah jadi satu wadah gitu kan. OH- yang sisa tadi 10 milimol dibagi mol totalnya, volume total 200 ml. Berarti berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya? Ya 5 kali atau 0,05. Maka pOH dulu ya, pOH sama dengan ya min log dari 0,05. Hitung aja langsung. Min log 0,05 itu 1,301. Berarti pH ya udah tinggal 14 dikurangi 1,301. 14 kurangi 12,69 pH-nya. Dia benar kan masih asam kuat. Nah, itu untuk nomor 4. Terus yang nomor 5. Arus listrik yang sama dialirkan melalui pada sama waktu arus dan waktunya sama. Intinya apa? Massa Ag. Nah, ini bisa pakai yang elektrolisis yang persamaan Faraday. Nah, di situ berarti logamnya itu Cu dan Ag gitu kan. Nah,
itu bisa langsung pakai yang kayak gini. Pindah aja. Oh, ya, berarti kita I mol Ag. Oh, kita tulis saja dulu Ag. Berarti dia reduksi ya. Kan AgNO3 berarti Ag plus dan N3 min. Berarti Ag plus ditambah elektron. Elektronnya 1. Gimana ya nulisnya? Elektron menjadi Ag. Nah, terus yang elektron satunya itu apa tadi ya? Cu2 plus dia kan? Cu2 plus ditambah 2 elektron. Elektron menjadi Cu. Nah, dari situ kita bisa samain dari mol elektronnya, boleh. Sama aja sih sebenarnya. Dari perbandingan koefisien, mol dari Ag itu setengah dari mol Cu. Atau sebenarnya bisa sih pakai yang apa? Gini, mol Ag, kita satu-satu aja biar nggak bingung, mol Ag itu sama dengan mol elektron kalau di persamaan 1. Nah, terus mol elektron, kan kita nggak tahu ya, gram dibagi AR/Ag. AR-nya langsung aja deh, berapa AR-nya tadi? Lupa, AR/Ag. 108. Pokoknya nanti tinggal disamain gitu nih, kan harusnya sama. Dia IT per 96.500. Nah, terus persamaan kedua, dia N dari Cu sama dengan setengah dari mol elektronnya kan. Karena Cu koefisien 1 di persamaan 2, koefisien dari elektronnya 2, setengah dari mol elektron. Masanya udah diketahui, Cu. 6,35. Langsung aja deh, 6,35 dibagi 63,5 sama dengan IT per 96.500. Nah, dari situ bisa tahu kan IT per 96.500-nya berapa itu? 0,1 nggak sih? Ya, 0,1. Sehingga di sini kita masukkan, balik lagi. Berarti gram per 108 sama dengan 0,1. Udah nanti ketemu berapa? 10,8 gram. Untuk yang gram, jadi massa Ag adalah 10,8 gram. Kalau teman-teman bisa cepet langsung, cuma ini aku jabarin gitu biar nggak keliru. Nah, gimana dari pembahasannya apa ada yang ditanyakan teman-teman yang esai? Ya yang susah soalnya esai biasanya. Faktor korosi. Ayo teman-teman mungkin bisa raise hand atau chat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Atau mau tanya yang berapa yang teori nggak apa-apa sih yang A, yang ganda. Mungkin yang hitungan udah sama. Terus kalau yang nomor 3 ini dia titik beku berarti itu yang etilen glikol sama, tapi ini udah bold berarti kelihatan 4, ya benar nggak sih? Ya etilen glikol sama garam dapur. 4 dan 5. Terus nomor 4 ini jawabannya A. Eksotermis. Sistem kelingkungan berarti lingkungan yang menyerap sistem. Ya di aku udah kebol ya. Terus kalau yang nomor 7 ini dia Cu sama Zn di kanan, lebih di kanan Cu ya, berarti nanti Cu-nya yang reduksi. Nanti kalian cek ABCDE yang benar yang mana. Terus kalau nomor 8 itu kalau bentuknya kayak gini, dia notasi sel kan. Berarti yang di kiri itu harusnya oksidasi, yang di kanan reduksi. Terus kalau yang nomor 9 ini faktor terjadinya korosi itu pokoknya ada H2, ada air, ada oksigen, sama kayak di lingkungan asam gitu, itu lebih cepat. Berarti yang tidak, penasaran? Ya yang E berarti yang tidak. Oke, itu aja sih dari aku. Dari teman-teman gimana? Apa ada yang ditanyakan? Yang lain sama kok modelnya.
Mungkin sejauh ini belum ada, Mbak, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kira-kira kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nanya boleh ngontak ke Mbaknya, tidak? Iya ya, silakan, nggak apa-apa. Nanti kontak aja. Oh ya, filenya nanti aku share ya ke perwakilannya. Yang tadi, yang PPT. PDF. Oke, jadi apakah ini dicukupkan atau gimana? Sepertinya dicukupkan dulu, Mbak. Jadi karena sesi tutoring pada malam hari ini sudah selesai, mungkin Mbaknya juga bisa, cantumin dulu kontaknya di kolom chat Zoom, biar nanti bisa ada yang nanya. Oh iya. Nah, itu ya teman-teman, boleh di WA atau di Line, bebas. Jadi kalau ada yang ditanyakan, boleh banget ditanyain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Aku balikin ke moderator. Baik, terima kasih Mbak. Jadi karena sesi tutoring pada malam hari ini sudah selesai, dan karena tadi kita sudah awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih banyak kepada Mbak Lafida yang sudah membagi ilmunya serta meluangkan waktunya pada tutoring malam ini. Sekaligus saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada tutoring malam ini. Oh ya, sebelum itu kayaknya nggak cukup nih kalau belum sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang bertugas mungkin bisa dibantu ya untuk sesi dokumentasinya. Terus buat teman-teman juga bisa on cam dulu nih buat sesi dokumen.